سيدنا وحبيبنا شفينا رسول الله محمد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardhahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain. Radiyallahu ankum. Faslun ila an qala Zikru maulidihi wa irda'ihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita sampai di pembahasan menyebutkan waktu kelahiran Nabi dan menyusuinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa wulidan nabiyyu amal fil. Nabi dilahirkan pada tahun gajah, ya, amal fil. Kita meyakini bahwa kedua orang tua Nabi beserta leluhur Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam Al-Muhaddits Syamsuddin Ibn Nasruddin Ad-Dimashqi. Beliau menyatakan, "Tanaqqala Ahmadun nuran 'azima tala'la'a fi jibahi sajidina taqallaba fihim qarnan faqarna ila an jaa khairul mursalina." Yang artinya Nabi SAW berpindah-pindah dari sulbi-sulbi orang-orang yang mulia berupa cahaya yang agung, sehingga bersinar cahaya itu di jidat orang-orang yang sujud kepada Allah. Dan berpindah-pindah beliau dari satu sulbi ke sulbi lainnya, dari masa ke masa, hingga lahirlah beliau sebaik-baiknya utusan Allah. Di syair yang lainnya beliau menyatakan, hafizal ilah karamatan li Muhammadin aba'ahu al-amjada saunan bi ismihi tarakus sifah falam yusibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Yang artinya Allah senantiasa menjaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk penghormatannya kepada Nabi, dengan Allah menjadikan leluhur Nabi orang-orang yang mulia yang menjaga reputasi dan nama baik Nabi. Mereka tidak ada satupun yang melakukan perzinahan hingga lam yusibhu aru, semuanya terjaga dari perzinahan, semuanya menikah secara Islam, mulai dari Nabi Adam hingga ayah dan ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi terpilih, ya, ana khiyarun min khiyarin min khiyar. Wa wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam amal fil, dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun bergajah. Momentum kelahiran Nabi digubah syair-syair yang indah-indah, karena dianggap sebagai nikmat terbesar yang Allah Ta'ala berikan kepada alam semesta ini dengan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
abana mauliduhu anti bi unsurihi ya tiba muftatahin minhu wa mukhtatami. Kelahiran beliau begitu mulia. Beliau tercipta dari unsur yang terbaik, terbaik dari pembukanya serta pengakhirannya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah karunia Allah dan rahmat Allah, hendaklah mereka berbahagia. Karunia mana yang terbesar, rahmat mana yang terbesar? Tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW. Ma'ana farah bin Nabi asa alaina yadum, ya marhaban syahra rahmatuhu alaina amum, syahril atayal jazila wal minani wal ulum. Bahkan paman beliau Sayyidina Abbas membuat syair kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abbas mengatakan ulidal wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'at bi nurikal ufuq fanahnu fi dzalika diyai wa dzalika nuri was-subli rasyadi nahtariku. Alam yang gelap ini menjadi cahaya terang, menjadi bercahaya terang sebab kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'at bi nurikal ufuq. Dan cahaya itu sampai ke seluruh ufuk. Wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'at bi nurikal ufuq fa nahnu fi dzalika diyai wa dzalika nuri was-subli rasyadi nahtari. Dan kita semua di dalam kebaikan itu diibaratkan berada dalam cahaya. Cahaya ini yang perantaranya yang menyampaikan kepada kita adalah Nabi Muhammad SAW. Cahaya ilmu. Kita mengenal Allah lewat Nabi Muhammad SAW. Kita tahu Allah itu maha pemberi rizki, Allah itu punya sifat pemaaf, Allah maha pengasih lagi maha penyayang, Allah maha besar, Allah maha suci, Allah maha mulia. Dari mana kita dapat ini? Pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain lewat perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nikmat terbesar adalah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menulis kitab berjudul An-Ni'matul Kubra 'alal 'alam fi maulidi sayyidi waladi Adam. Nikmat terbesar bagi alam semesta dengan dilahirkan pemimpin anak Adam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tajallat al-anwar min kulli jihati fawaqtu maulid al-mushaffa' hana wa qubaila fajrin abrazat syamsal huda dhahara al-habibu mukarraman wa musana. Beliau lahir sebelum waktu fajar, qubail fajar. Muncul, lahirlah beliau matahari petunjuk, yaitu dhahara al-habib, sang kekasih Allah Nabi Muhammad SAW, mukarraman wa musana, yang dimuliakan oleh Allah dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indah maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, hakikat dari seluruh nikmat. Wa wulidan Nabi SAW amal fil, dilahirkan Nabi pada tahun gajah. Tahun gajah hampir seluruh ulama al-mujma' alaih sepakat. Ini beberapa yang berbeda pendapat. Bahkan di sini di ta'liq ya, disebutkan di sini bahwa qala al-Hafiz Ibnu Katsir huwa al-mashhur 'inda al-jumhur. Tahun gajah itu Nabi dilahirkan, pendapat yang populer menurut mayoritas ulama. Ya. Begitu juga dikatakan oleh Al-Imam Al-Munawi dan para ulama lainnya seperti Syekh Ibrahim Al-Mundhir ya. Nah, Syekh Al-Bukhari, gurunya Imam Bukhari, beliau mengatakan la yasyuk fihi ahad minal ulama, tidak ada atau tidak diragukan lagi seorang pun dari para ulama
Mereka mengutip bahwa tidak ada satupun yang berselisih terkait tahun gajah Nabi dilahirkan, pada tahun gajah. Dan itu al-ijma', menurut beliau ijma'. Jadi mayoritas berpendapat para ulama Nabi dilahirkan pada tahun gajah. Peristiwa Raja Abraha dibinasakan. Ada yang menyatakan 30 hari setelah dibinasakan pasukan bergajah, 30 hari berikutnya dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berpendapat 40 hari setelahnya, setelah peristiwa dibinasakannya pasukan bergajah. Ada yang berpendapat 50 hari, 30, 40, 50. Dan Al-Imam Muhammad Al-Baqir berpendapat bahwa Nabi dilahirkan 55 hari setelah peristiwa pasukan bergajah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasukan bergajah dibinasakan 15 Muharram. Kemudian 55 hari berikutnya dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menurut Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Dan ini dinukil oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir tahun 701 Hijriah, wafat 774 Hijriah, di dalam kitab As-Sirah Nabawiyah. Nah, ai fi Rabiul Awal al-Fadil, yaitu Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal al-Fadil, yang mulia. Saat ini nih waktunya, ya. Waktunya Nabi dilahirkan ya saat ini, waktu saat ini. Rabiul Awal. Ya. Rabiul Awal juga ada khilaf, tapi mayoritas ulama memilih pendapat bahwa Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Ada riwayat yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Ishaq di dalam kitab As-Sirah Nabawiyah beliau, juga riwayat daripada Al-Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam Musnaf dari Sayyidina Jabir dan Sayyidina Ibni Abbas. Sayyidina Ibni Abbas mengatakan, wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fil yaumul itsnain tsani ashar min syahri Rabiul Awal wa fihi bu'ith wa fihi urija bihi ila sama wa fihi hajar wa fihi mat atau kama qala. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq di dalam Sirah Nabawiyah beliau, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah dalam Musnaf beliau dari sahabat Sayyidina Jabir dan Sayyidina Abdullah bin Abbas, menyatakan dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun gajah, hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Kita ikut pendapat ini. Kenapa kita di sini, ya, di Indonesia, di kalender itu secara resmi Nabi lahirnya 12 Rabiul Awal. Ikut pendapat ini. Ini jumhur, mayoritas. Dan di hari tersebut Nabi diangkat menjadi Rasul. Di hari tersebut Nabi dimi'rajkan oleh Allah. Di hari tersebut Nabi berhijrah. Dan di hari tersebut Nabi wafat. Riwayat dari Ibnu Abi Syaibah dan juga dari Al-Imam Sayyidina Abdullah bin Abbas, sahabat, dan Sayyidina Jabir, ya, Sayyidina Jabir. Syekh Mahmud Al-Falaki, yang nanti pendapat ini diambil oleh Sufyan Rahman Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, itu berpendapat tanggal 9 Rabiul Awal, ya, 9 Rabiul Awal. Itu pendapat Syekh Mahmud Al-Falaki. Al-Falaki astronomi, seorang ahli astronom. Hitung dengan Masehi tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi. Liyaumil Itsnain mubaraka ata li lailatain min Rabiul Khalata. Nabi dilahirkan pada hari Senin yang berkah. Hari Senin semuanya sepakat karena Nabi yang menyebutkan
sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lahir tahun 204 wafat 261 Hijriah, di dalam sahihnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya puasa hari Senin, beliau menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fi." Itu hari Senin adalah hari aku dilahirkan. Jadi Nabi sudah menyatakan Nabi dilahirkan di hari Senin. "Dzaka yaumun wulidtu fi." Itu adalah hari dilahirkannya aku. Wa unzila alayya, dan diberikan wahyu pertama padaku di hari tersebut. Fi riwayah wa fihi bu'itha, dan di hari tersebut aku diangkat menjadi rasul. Ditambah oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir tahun 701 Hijriah wafat 774 Hijriah, wa fihi urija bihi ila sama, dan di hari tersebut juga aku diangkat ke langit, Mi'raj, di hari Senin. Syekh Amin Qutbi bahkan menggubah syair. Beliau mengatakan, "Ya Lailatal Itsnain, madza safahat yumnaki min syarafil asyamma, min syarafil asyamma wa min ina kullu layali bid fid dunya laha nasabun ilaiki fa anti miftahus sana fal qadru wal a'yadu wal mi'raju min hasanatikil lati baharna al a'yuna." Wahai malam Isnin, hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, ya Lailatul Itsnain, begitu mulianya engkau. Seluruh malam, saya singkat di bagian akhirnya, seluruh malam ini malam mulia yang ada di dunia, semuanya kembali bersambung kepada malam tersebut, malam Senin. Artinya malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka Mi'raj, malam Mi'raj, Lailatul Qadar, malam hari raya, itu bagian dari kebaikan malam Senin, kata Said Amin Qutbi. Yang berkah, mubarakah, yang dimana ada 2 malam dari Rabiul yang telah berlalu. Waqil, ada yang berpendapat bal dzaka li fintai asyara, ya, bahwa Nabi lahirnya adalah tanggal 12. Waqil ba'dal fil dza bi fatrah, ada yang berpendapat sesudah al-fil, ya, peristiwa pasukan bergajah yang waktunya beberapa masa, bi arba'in aw 30 sana. Nah, ini pendapat yang tadi, bahwa ada beberapa ulama yang tidak jumhur, ya, kalau jumhur Nabi lahir di tahun gajah, tapi ada beberapa yang berpendapat bahwa itu terjadi setelah 40 tahun atau 30 tahun setelah terjadinya peristiwa bergajah, maka dianggap bukan Nabi lahir di tahun gajah, karena jauh jaraknya. Tapi yang jumhur adalah Nabi dilahirkan di tahun gajah, hanya kisaran 30 hari atau 40 hari setelahnya, atau 50 hari atau 55 hari setelah peristiwa pasukan bergajah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi arba'in aw 30 sana. Wa rudda dzal khulf wa ba'dun wa hanah, dan ditolak karena terjadi khilaf, menyelisih pendapat mayoritas yang menyatakan Nabi dilahirkan pada tahun bergajah, dan sebagian wahanahu, menganggap pendapat tersebut lemah, yaitu Nabi dilahirkan bukan di tahun bergajah, dianggap itu pendapat yang lemah. Baik. Wa qad ra'at idh wada'athu nura kharaja minha ra'atil qusura usra qad adaat wa wudi' basaruhu ila samai murtafi'. Dan sungguh ibunda beliau, yaitu Sayyidah Aminah bintu Wahbin, ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika melahirkan Nabi, beliau melihat ada cahaya keluar dari diri beliau. Saking terangnya cahaya tersebut hingga beliau melihat istana-istana yang ada di Busra, di Syam. Qad adaat, yang sudah bisa dilihat sebab begitu terang cahaya tersebut. Wa wudi',
Dan ketika telah dilahirkan Nabi SAW, wa wudi' basaruhu ila sama, pandangan mata Nabi mengarah ke langit, murtafi'. Wa fi riwayah dengan isyarat jari telunjuk ke langit dan membaca beberapa zikir. Ada yang meriwayatkan Nabi waktu lahir sudah membaca zikir waktu lahir. Setelah itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu waktu baru lahir, dan tubuh beliau diliputi oleh cahaya. Ya, diliputi oleh cahaya. Makanya di sini dikatakan ibunya beliau melihat cahaya. Sehingga aurat beliau itu dijaga oleh Allah. Ya. Enggak ada yang melihat aurat beliau sejak beliau lahir sampai meninggal dunia. Bahkan ada pendapat dari beberapa ulama hadis, dulu pernah kita buat, ada seorang dokter di Malaysia buat satu catatan. Di situ ada nukilan ulama-ulama yang berpendapat bahwa siapa yang melihat auratnya Nabi matanya buta, karena cahaya itu terang sekali yang melindungi aurat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sesuai riwayat yang disebutkan oleh para ulama, ya, Imam Al-Hakim yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah, meriwayatkan hadis ini dan beliau menyatakan hadis ini sahih. Bahkan hadis ini disepakati oleh Imam Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, menyatakan hadis ini sahih. Bahkan hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164, wafat 241 Hijriah, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana da'watu Ibrahim wa busyra Isa. Ra'at ummi hina hamalat bi, ka'anna nuran kharaja minha, adha'at lahu kusur busra min ardi Syam." Nabi bersabda bahwa saya ini adalah barokah doanya Nabi Ibrahim. Itu ada di surat Al-Baqarah. Ya, terdokumentasikan di surat Al-Baqarah doa Nabi Ibrahim yang meminta pada Allah agar segera diutusnya Nabi Muhammad SAW. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Itu doa Nabi Ibrahim meminta agar segera diutus Nabi Muhammad SAW. Kemudian saya adalah berita gembira yang dibawa oleh Nabi Isa. Itu terabadikan di surat Shaf. Ya, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulun ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa mubasysyiran bir rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza syihrun mubin. Surat Shaf apa Shafat? Shaf, ya. Surat Shaf, As-Shaf. Nabi Isa mengatakan kepada kaumnya, setelah saya akan muncul seorang nabi bernama Ahmad. Itu kabar gembira yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan saya juga adalah ibu saya melihat ketika saya lahir keluar cahaya. Yang cahaya itu terang hingga bisa melihat istana-istana yang ada di Busra, di negeri Syam, min ardi Syam. Itu hadis sahih. Ya, hadis riwayat Imam Hakim, disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan disepakati oleh Imam Zahabi dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Mata abuhu wa lahu amani wa thuluthun wa qila bi nuqsani. Ayah beliau wafat, Sayyidina Abdullah ibn Abdul Muttalib, dan beliau berumur 2 tahun. 2 tahun sepertiga. Ada yang berpendapat kurang daripada itu. An qadridha, daripada ukuran yang telah disebutkan tadi oleh ulama. Bal sahha kana hamla, akan tetapi pendapat yang sahih, di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, ayah beliau itu sudah meninggal di saat Nabi masih berada di dalam kandungan sang ibu. Makanya di sini dikatakan bal sahha kana hamla. Pendapat yang sahih adalah ayah beliau wafat, beliau masih
berada di dalam kandungan sang ibu. Wa arda'athu hina kana tifla, dan menyusuinya ketika beliau masih anak-anak, masih bayi, ya, dan menyusuinya ketika beliau masih bayi. Nah, ma'ammihi Hamzah laithil qaumi, bersama pamannya disusui, ya. Jadi Nabi dengan Sayyidina Hamzah itu hubungan sebagai ponakan, Nabi ponakan, Sayyidina Hamzah paman, tapi juga saudara sesusuan. Jadi dua saudara sesusuan, ya. Ma'a Abi Salama Al-Makhzumi, bersama Abi Salama Al-Makhzumi, ya. Kalau kita ikut pendapat yang Nabi menyusui juga, ya, karena nanti ada ulama-ulama hakikat itu menolak karena Suhaibah yang menyusui itu kan budak. Sedangkan budak ini kan tentu makanan yang dimakan, ya, itu belum steril. Kondisinya juga sebagai budak. Nah, flashback ke kisah Nabi Musa. Nabi Musa waktu di istananya Firaun menangis karena butuh ASI, masih bayi waktu itu. Dibuat sayembara, seluruh wanita, ya, yang punya anak masih bayi, punya ASI datang untuk ingin memberikan ASI kepada Nabi Musa. Allah jaga Nabi Musa, nggak boleh ASI kepada orang sembarangan. Ya. Hurrima alaihi maradi'. Ya, di dalam tafsir Bagawi dikatakan hurrima alaihil maradi', diharamkan bagi wanita-wanita yang ingin menyusui Nabi Musa. Allah jaga, gak boleh. Akhirnya apa? Ibu beliau lah yang dikirim, ibu beliau lah yang menyusui beliau. Jadi sayembara, subhanallah, kuasa Allah, setiap wanita yang ingin menyusui kepada Nabi Musa, itu Nabi Musa gak mau minum. Akhirnya saudarinya hadir waktu itu, saudarinya Nabi Musa, Ummu Kulthum. Nah, saya Ummu Kulthum namanya, atau Kalthum. Ada waktu itu. Jadi Firaun buat sayembara, siapa yang bisa menyusui ini anak, karena ini anak nangis terus, butuh ASI. Sedangkan istrinya Sayyidah Asia itu belum disentuh. Firaun gak bisa menyentuh, dijaga ini wanita solehah ini, waliyah. Dibuat sayembara, siapa yang bisa menyusui anak ini, dia kasih hadiah. Qadarullah, semua wanita menyusui gak bisa. Akhirnya saudarinya pulang ke rumah mengatakan, wahai ibu, itu anak saudara saya ada di istana, dikasih sayembara, siapa yang menyusui dikasih hadiah. Maka ibunya Nabi Musa mengatakan, ikut bisa ada di istana itu, ya, karena dialirkan di sungai itu, cerita panjang dia di sungai, kemudian diambil dan seterusnya. Akhirnya sang ibu ke sana, ke istana. Ketika sang ibu datang, dipeluk ini Nabi Musa, dikasih ASI, diminum sama Nabi Musa. Yang lain tidak bisa. Ini anugerah yang Allah berikan, ya. Firaun ingin membunuh itu anak, Allah kirim anak itu ke istana Firaun. Firaun dengan istrinya yang jaga di dalam istana, tumbuh dalam istana. Kemudian sang ibu akhirnya dipertemukan kembali. Allah sudah janji, kalau kamu lepaskan di sungai itu, saya akan kembalikan dia kepadamu, kata Allah. Dan janji Allah itu terbukti. Akhirnya ini bayi disuruh bawa pulang ke rumah aja selama masa ASI, lihat. Dan plus dikasih hadiah. Nabi Musa dibawa pulang lagi ke rumah, ya. Dikawal sama pengawal, dijaga, dikasih hadiah setiap saat, dikasih jaminan. Uangnya, ekonominya, makanannya dari Firaun. Dari Firaun, tapi disterilkan oleh Asia. Asia ini waliyah. Itu doanya minta, ya Allah bangunkan saya istana di surga di sisimu. Para ulama hakikat mengatakan sebenarnya yang beliau minta itu di sisimu, bukan istana. Di sisi Allah lebih mulia daripada istana di surga. Cuma malu langsung minta begitu, jadi bilang, ya Allah bangunkan padaku satu istana di surga di sisimu. Yang beliau tujukan itu di sisimu, bukan istananya. Di sisi Allah ada kemuliaan sebesar itu, gak ada. Di sisi Allah. Baik.
Kemudian di sini dikatakan Suaibah. Suaibah ini seorang budak wanita. Suaibah. Wahia ila Abi Lahab, dan dia adalah budaknya Abi Lahab. A'taqaha, yang dimerdekakan. Jadi waktu Nabi lahir, Suaibah membawa kabar gembira ini kepada Abi Lahab, bahwa ponakanmu lahir, anak laki-laki, anak daripada Sayyidina Abdullah. Abu Lahab bahagia, dimerdekakanlah ini Suaibah karena membawa kabar gembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis Sahih Bukhari ada hadis mursal, itu dikatakan bahwa ada yang berpendapat ini hadis mursal. Sayyidina Abbas bermimpi berjumpa Abu Lahab. Aina, kamu di mana sekarang? Setelah wafatnya Abu Lahab, wafatnya Abu Lahab. Kemudian mengatakan finnar, saya di neraka. Akan tetapi yukhaffafa, saya diringankan fi kulli yaumil itsnin, setiap hari Senin dikasih minuman, diringankan azab. Bi farahi maulidi Muhammadin SAW, karena saya pernah bahagia lahirnya Muhammad SAW. Idza kana hadza kafiran dhammuhu wa tabbat yadahu fi jahim mukhallada ata annahu yaumul itsnain daima yukhaffafu anhu lisruri bi Ahmad, fama dhannu bi Ahmad masruran wa mata muwahhidan. Wa innahu in qalab, ketika meninggal hulkan, dia binasa. Ruya nauman bisyarri, kemudian dilihat dalam mimpi keadaannya keadaan yang kurang baik, haibah, haibah bisa hibah, artinya keadaannya kurang baik. Lakin sukiya bi'idkihi Suaibah, akan tetapi diberikan minum karena sebab memerdekakan Suaibah yang membawa kabar gembira kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada ahlu dzauq wal mahabbah, saking hormat sama Nabi itu mereka tidak mau mungkit-mungkit Abu Lahab. Padahal Abu Lahab ini kan di Al-Quran ada, jelas ada di ayat Al-Quran, surat Al-Lahab, tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Tapi orang-orang yang punya mahabbah ke Nabi, yang memang ingin menjaga perasaan Nabi, segala sesuatu yang punya kaitan dengan Nabi mereka jaga. Sehingga apa yang terjadi? Ada di antara ulama-ulama itu gak mau baca surat Abu Lahab dalam sholat, pilih surat yang lain, karena itu kan pamannya Rasul SAW dan pernah bahagia waktu Nabi lahir. Ini kita gak bicara hukum membaca Al-Quran, ini bukan konteksnya situ. Ini ahli mahabbah, ahli mahabbah yang memang sudah tenggelam dalam cinta kepada Nabi SAW. Bagaimana selalu menjaga perasaan Nabi. Walaupun tidak salah kalau ada yang mau baca, mau bahas tentang Abu Lahab, gak salah, tidak haram. Kalau hukum tidak haram. Tapi kalau orang ahlu mahabbah, mereka haramkan sendiri untuk diri mereka. Terserah yang lain. Pokoknya Nabi itu kita jaga deh perasaannya. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada juga beri komentar, azab yang di mana ada keringanan. Kok azab ada libur? Yang namanya di azab gak ada libur. Di neraka di azab gak ada libur. Di dalam kubur juga azab kubur gak ada libur. Kok Abu Lahab punya unik, setiap hari Senin libur, dikasih nikmat lagi, minum air. Nah, itu. Wa ba'daha, hikmahnya apa? Ketika seseorang berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka dia diberikan kebaikan oleh Allah. Ini walaupun hadis mursal, tapi konteksnya ke fadilah amal, fadilah amal. Bahagia atas nikmat itu diperintahkan dalam Al-Quran. La in syakartum la azidannakum. Wa ba'da Halimah Sa'diyah, setelahnya itu yang melanjutkan menyusui Halimah Sa'diyah, fa dhafirat bidurrati saniyah. Begitu juga Halimah Sa'diyah, Jadi Nabi itu sebenarnya sama seperti Imam Hasan wal Husain.
Nabi ketika menggendong Imam Hasan dan Husain, Nabi memasukkan jari telunjuk ke mulut beliau, Imam Hasan dan Husain, itu keluar laban, keluar susu. Dan mukjizat Nabi juga kan keluar air di tangan, keluar susu juga di tangannya Nabi SAW. Nah ini susu, laban, dan air ini sumbernya dari surga. Sumbernya dari surga. Itu mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Subki menulis dengan syair-syairnya. Al-Ghadi, Syekh Yusuf Nabhani juga menulis dalam kitab tentang mukjizat Nabi. Al-Imam Al-Baihaqi juga menulis dalam kitab Dalailun Nubuwah. Wal Imam Abu Nuaim Asbahani juga menulis dalam kitab Dalailun Nubuwah. Kasih ulama menulis mukjizat-mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Nalas bihi khaira wa ayyi khaira min sa'ah wa ragadin wa mayri nalas bihi khaira wa ayyu khair min sa'atin wa ragadin wa mayri. Nah, Sayyidah Halimah Sa'diyah dengan keluarganya, bahkan kampungnya itu orang-orang yang susah hidupnya. Pada waktu itu masa kekeringan, susah. Kambing-kambingnya semua kurus kering, hampir tidak bisa mengeluarkan ASI, susu yang betina, mengalami kelaparan. Mereka ke Makkah, ya. Tradisi yang ada waktu itu yang dicari adalah anak yang masih lengkap, ada ayah, ada ibu, karena biar nanti bisa dibayar, ya. Dianggap kalau yang yatim itu nanti kurang memperhatikan masalah membayar, itu jasa memberikan ASI. Ternyata Nabi Muhammad dilewatkan karena Nabi Muhammad yatim. Nah, qadarullah, Allah pilih yang terakhir. Datangnya terlambat nih Halimah Sa'diyah itu di Maulid dan di Bayi ada ya. Karena untanya sudah kecapean, kelelahan, hanya lambat. Akhirnya waktu datang ke Makkah yang tersisa hanya Nabi Muhammad SAW. Diambillah ini Nabi Muhammad. Sudah, langsung jatuh cinta. Orang kalau sudah gendong bayi, dan bayi ini adalah para nabi, makanya mereka mengatakan seandainya Fir'aun menggendong Nabi Musa waktu masih bayi, Fir'aun akan beriman kepada Nabi Musa dan jatuh cinta kepada Nabi Musa. Cuma gak pernah menggendong. Yang gendong siapa? Asia. Ketika Sayyidah Asia pertama kali menggendong, langsung Allah tancapkan cinta dalam hatinya kepada Nabi Musa. Dan cintanya itu abadi sampai surga. Fir'aun gak pernah gendong, makanya gak punya rahmat sama anak kecil, ya. Sayyidah Halimah menggendong Nabi Muhammad SAW, jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Maka diambillah ini Rasulullah, dibawa ke kampungnya. Yang semula waktu datang ke Makkah, untanya ini jalannya lamban. Ketika membawa Nabi Muhammad menjadi unta yang paling laju, sehingga mendahului semua yang tadi ada di depan, dilewatkan semua. Kemudian unta mereka yang kurus tadi jadi gemuk. Ini berkah ini Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa, Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa itu berkah dimanapun dia berada. Ayat Al-Quran, Allah jadikan saya ini dimanapun saya berada turun keberkahan. Itu pernyataan Nabi Isa. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Untanya laju masuk ke kampung, yang kampung itu mengalami krisis pakan, makanan, masa paceklik, tidak turun. Nabi masuk tinggal di kampung itu, hujan turun, rumput tumbuh, kambing yang kurus semua gemuk, sampai itu dikatakan ketika diremas itu putingnya kambing yang betina, itu susunya keluar tanpa henti, harus diikat. Saat itu juga berkah. Makanya musannif mengatakan di sini, dia mendapatkan Halimah kebaikan yang berlimpah dengan membawa Nabi Muhammad SAW ke lapangan keberkahan, dan bahkan makanannya berlimpah. Yang semula mereka kelaparan, Nabi tinggal di kampung mereka, makanan berlimpah. Mair itu makanan yang bisa disimpan dengan waktu yang lama, berlimpah. Wah, itu makanan
Ini barakah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi ketika tinggal di satu tempat gak ada wabah, virus gak berani masuk, hilang semua. Itu kota Madinah dulunya penuh dengan penyakit taun namanya, ya, taun, virus taun, penyakit demam macam-macam. Nabi pindah ke Yathrib, sudah gak ada lagi itu penyakit itu. Barokah, bahkan keluar dari sabda Nabi SAW, gubarul madinati syifa'un minal juzam, ya, debunya kota Madinah obat dari penyakit kusta. Sallallahu alaihi wasallam. Agaba fi Sa'ad ibn Bakar indaha arba'a awam tazni Sa'daha. Beliau mukim di tempat tersebut selama kurang lebih 4 tahun, ya. Di sisi Sa'ad bin Bakar diasuh oleh Halimah Sa'diyah. Tazni Sa'daha, dia memetik kebahagiaannya. Wahina syakka sadruhu Jibrilu, ketika itu juga terjadi peristiwa pembelahan dada yang dilakukan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Khafat alaihi hadatsan yaul, maka Halimah pun takut dengan kejadian tersebut, maka dia pun mengembalikan Nabi Muhammad SAW, ya. Raddathu saliman ila Aminah, dipulangkan kembali kepada Aminah. Wa kharajat bihi ilal Madinah, dan dia membawa pulang Nabi Muhammad kembali ke Madinah. Jadi Nabi Muhammad tinggal selama 4 tahun di tempatnya Sayyidah Halimah Sa'diyah dengan keluarganya, 4 tahun, ya. Dan kemudian terjadi peristiwa pembelahan dada. Waktu Nabi di usia tersebut dikeluarkan hati Nabi, ya. Ini juga ahli tarikh, ahli hadis dengan ahli tasawuf berbeda pendapat masalah ini. Nah, kita ikut ahli tarikh, ya. Dikeluarkan hati Nabi itu dibersihkan, bukan bersihkan kotoran. Hati Nabi sudah suci, disucikan lagi. Wa ma akhrajal amlak min qalbihi hadza walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin. Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, tidaklah malaikat mengeluarkan hati Nabi untuk menghilangkan kotoran, tapi menambah hati Nabi yang suci bertambah suci. Wal Imam Al-Qastalani wa ghairuhu, dan ulama lainnya mengatakan bahwa dikeluarkan ruang, di situ ada ruang syaitan. Ini yang kadang-kadang disalahpahami. Gak boleh kita mengeluarkan statement bahwa dalam hati Nabi itu ada tempat syaitan. Ini dosa besar. Hazul syaitan itu yang dimaksud adalah apa? Rahmatnya Nabi itu terlalu luas, karena ayat menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu kecuali kasih sayang untuk alam semesta. Alam semesta ini termasuk iblis. Masih wallah, segala sesuatu selain Allah namanya alam semesta. Jadi iblis dan syaitan pun termasuk di situ, mendapatkan rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Maka itu yang dikeluarkan. Jadi rahmatnya jangan sampai ke syaitan, ke iblis. Hingga dikatakan iblis itu punya harapan nanti di hari kiamat dapat syafaatnya Nabi, karena melihat begitu besarnya kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Maka yang ini dikeluarkan, jangan sampai Nabi punya kasih sayang terlampau luas kebagian kepada iblis. Yang iblis ini sudah dinyatakan oleh Allah adalah musuh dan tempatnya di neraka. Itu yang dikeluarkan. Ini Imam Qastalani ahli hadis, ya, Imam Al-Aini, mereka mengatakan demikian. Nah, kemudian karena peristiwa ini dikembalikan ke kota Madinah. Tazuru akhwalan lahu, ya, fa maridat raji'atan. Setelah dikembalikan kepada ibunda beliau Sayyidah Aminah kemudian membawa Nabi ziarah ke kota Madinah, mengunjungi paman-pamannya Nabi SAW, akhwalan. Cerita yang lalu kan ada punya kerabat juga dari ibunya Sayyidina Abdul Muttalib, itu orang Madinah, Salmah bintu Amrin An-Najjariyah, istri daripada Sayyidina Hashim, asli Madinah. Maka mereka berkunjung untuk menjalin silaturahmi kepada paman-pamannya Rasul. Makna paman di sini ya family, ya, family. Famaridat, kemudian sakit ketika raji'ah, ibunda beliau sakit ketika hendak kembali. Wa qubidat fadufinat, kemudian meninggal beliau dan dimakamkan di tengah jalan tersebut, namanya Abwa, ya, qaryah baina Makkah wal Madinah, satu perkampungan yang ada di antara kota Makkah dan Madinah.
Ya, kurang lebih jaraknya di situ 42 atau 3 kilometer ya dari Madinah, atau sekitar 200 kilometer dari Makkah jaraknya. Hunaka bil abwa wa huwa umruhu 6 sinin. Di sanalah wafat beliau, di perkampungan namanya Abwa, dan umur Nabi pada waktu itu 6 tahun. Ibunda beliau wafat 6 tahun. Ma'asyai yaqduruhu, ada lebih sedikit dikira-kirakan. Dobituhu bimi'ati ayyam, yaitu kurang lebihnya sedikit itu 100 hari. Jadi 6 tahun 100 hari. Wakil bal arba'ah a'waman. Ini ataf kepada situs ini. Ada yang berpendapat umur beliau 4 tahun waktu itu. Arba'ah a'waman. Nah, tapi yang paling sering disebutkan oleh ahli sejarah 6 tahun. Wahina matat hamalathu barakah. Ketika wafat sang ibunda Sayyidah Aminah, maka barakah itu namanya Ummu Aiman. Ummu Aiman ini menggantikan posisi Halimah, yang menggantikan posisi Sayyidah Aminah binti Wahab. Makanya Nabi tidak lupa, Nabi mengatakan Ummu Aiman ummi ba'da ummi. Ummu Aiman adalah ibuku setelah ibuku, kata Nabi Muhammad SAW. Namanya Barakah bintu Sa'labah, ya. Ummu Aiman namanya Barakah bintu Sa'labah. Nanti menikah dengan Zaid bin Harithah, anak angkatnya Nabi Muhammad SAW. Zaid bin Harithah menikah dengan Ummu Aiman. Lahirlah anak namanya Usamah bin Zaid bin Harithah, ya. Itu. Kemudian hina matat hamalat Barakah membawa Nabi Muhammad li jaddihi, diserahkan kepada kakeknya Sayyidina Abdul Muttalib di Makkah, di kota Makkah al-Mubarakah yang penuh berkah. Kafalahu ila tamami umrihi. Kemudian sang kakeklah yang mengasuh Nabi Muhammad, merawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ibunda beliau wafat, ayah beliau wafat di usia masih anak-anak, ya. Ibunya wafat usia 6 tahun, ayah beliau wafat beliau masih dalam kandungan. Maka sang kakek yang mengurus sampai umur beliau 8 tahun. Ya, ila tamami umrihi samanian. Thumma madha li qabrihi. Kemudian berlalu beliau li qabrihi, ya, untuk berziarah ke kuburannya. Nah, ini insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan lagi. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhum wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna shay'an mahruma. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.